Saya sempat waktu itu datang ke kantornya CrowdSpring. Itu luar biasa banget, cuma 15 orang di company-nya dia handle 100.000 klien. Semakin kompleks scope-nya, maka waktunya lebih lama, negosiasinya lebih panjang, kemungkinan problem juga lebih gede. Nggak ngerti mau kasih instruksi apa. Gue pokoknya mau dibikinin kayak gini. Burning rate-nya nggak main-main. Terlalu beyond the limit lah. Tapi lu kan kayak underdog tau nggak lo? Silent gitu. Seperti orang bilang, I'm an entrepreneur. I'm a freelancer. Is a profession or is just a term for a person who doesn't have, yang nggak punya waktu baku untuk kerja. Tapi di zaman sekarang, banyak daripada freelancer kita, bahkan tuh udah full-time freelancer. Welcome to Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan sosok yang sebenarnya sahabat lama banget. Lamanya setengah mati dan ketemu lagi abis berpuluh-puluh abad. Namanya Ryan Gondokusumo, founder and CEO of Seribu.com. Welcome bro. Thank you, Bro Sunil. 13 tahun bro. Startupnya masih survive bro. Statusnya udah bukan startup nih sekarang nih. Udah bukan. Udah bukan ya? Udah capek, starter udah capek gitu ya. Betul, kita bilang Company sekarang. Company. Oke, bro. Ngomong-ngomong soal startup. Sekarang lagi banyak stories. Startup tuh nggak bisa lama lah. Memang mostly pada tumbang. Seperti statistik bisnis ya. Every 5 years, 90% of the business will fail. 90% bisnis gagal dalam 5 tahun. Kok bisa Seribu.com extended sampai 13 tahun? Nah ini gimana nih? Coba ceritakan. Boleh. Pertanyaan pertama udah yang paling susah juga ya. Jadi sebenarnya kita tuh Bro Sunil, kita bisa survive 13 tahun itu tuh sama kayak bisnis-bisnis yang lain ya. Jadi ada momen yang dimana kita naik ya, ada momen yang turun gitu. Dan jujur di awal mulai itu kita awalnya itu udah berpikir bahwa kalau kita mau gedein ini company itu harus dapat pendanaan, funding gitu. Cuma notabene karena bisnis modelnya itu belum ada yang pernah buat di Indonesia. Kita kan marketplace, Yes. connecting antara bisnis sama freelancer gitu ya. Padahal di luar negeri itu banyak. Betul, tapi apa yang membuat lo sempat kepikiran untuk ngebangun marketplace jasa? Karena gini loh, di Indonesia itu jasa itu paling ribet. Pertama, manpower-nya nggak punya standarisasi. Betul. Kedua, yang mau beli sama yang mau dijual sama-sama kagak ngerti. Ya kan? Betul. Jadi ada yang maunya banyak, harganya murah, kualitasnya tinggi. Biasanya kan nggak dapet tuh. Betul. Standar yang paling umum, murah, cepat, berkualitas. Itu nggak bakal dapet. Betul. Kalau menurut aku dulu berangkatnya memang dari apa yang jalan di luar negeri. Itu benchmarknya di Amerika. Ya di Amerika itu ada beberapa company, salah satunya kayak 99 Design, CrowdSpring ya. Saya sempat waktu itu datang ke kantornya CrowdSpring. Itu luar biasa banget, cuma 15 orang di company-nya dia handle 100.000 klien. 100.000 klien, 15 orang sebagai tim. Betul. Wow. Kliennya rata-rata dari Amerika sama Eropa. Tapi disitulah saya baru belajar dan benar-benar ngerti kenapa teknologi itu luar biasa. Karena ada yang namanya scaling. Kalau kita punya bisnis restoran gitu ya, kalau kita mau dapat klien lebih banyak, maka kita harus buka restoran lebih banyak. Betul. Tapi internet tidak seperti itu. Iya. Dan untuk bisa gede, kita mesti punya platform company gitu Iya. ya. Nah, balik lagi ke pertanyaannya, itu adalah kalau saya ngelihat di Indonesia itu, waktu itu Tokopedia lagi naik. Iya. Ya, dan biasanya saya mikir kalau orang itu udah mulai di-educate tentang belanja online untuk produk, selanjutnya akan nyusul itu jasa. Oke. Nah, tapi bener banget bahwa jasa itu tergantung scope dan tergantung siapa yang ngerjain. Iya. Semakin kompleks scope-nya, maka waktunya lebih lama, Iya. negosiasinya lebih panjang, Iya. kemungkinan problem juga lebih gede. Iya. Gitu. Nah, makanya kita sasarin kalau di 1000 itu tuh yang low end tier. Oke. Jadi jasa-jasanya kita itu yang lebih fast moving,
Contohnya kayak desain logo dalam 3 hari, 2 hari jadi. Outputnya clear seperti apa? Ini gue baru tahu loh, di dunia jasa itu ada FMCG, fast moving selling goods ya. Correct. Correct. Itu sesuatu yang kalau balik ke pertanyaan pertama, banyak hal tuh yang pas kita udah jalanin selama 13 tahun baru belajar. Baru belajar. Karena jujur mau nanya ke siapa yang bisa ditanya juga nggak ada. Iya, karena Indonesia belum ada standarisasi, beda sama luar. Betul banget. Jadi yang kita bisa lakukan cuma trial and error. Dan balik lagi soal kenapa kita masuk ke dunia marketplace buat jasa, itu berangkatnya karena di sana. Dan di Indonesia pun juga market UKM, UMKM yang jadi target marketnya 1000 itu paling gede juga. 65 juta. Betul. Wow, that's a big chunk. Sangat big. Cuma kuncinya memang Bro Sunil itu kita tidak bisa buat jasa yang kompleks. Makanya kalau dari pengalamannya kita, semakin simple dan semakin clear output suatu jasa itu, chances untuk bisa matching lebih tinggi. Oke. Gitu. Coba contohnya kayak gimana? Semakin clear, semakin spesifik, chances outputnya lebih easy. Ya. Gimana tuh contohnya? Biar yang dengerin kita ngobrol juga mudeng. Ya oke. Ini pertanyaan menarik ya. Jadi contohnya freelancer kita ada yang buat mobile app. Mobile app itu scope-nya banyak banget. Mulai dari desainnya seperti apa, terus halamannya berapa banyak, pakai language apa, dan seperti yang tadi Bro bilang, rata-rata klien juga nggak ngerti. Nggak ngerti mau kasih instruksi apa. Betul. Gue pokoknya mau dibikinin kayak gini. Nah gitu kan. Dan itu yang sering terjadi juga. Jadi you believe it or not, rata-rata brief dari klien kalau mau buat mobile app adalah aku pengen buat seperti Tokopedia, aku pengen buat seperti Traveloka, aku pengen buat seperti aplikasi 1000, tapi budgetnya 5 juta. Kalau gitu udah ada 1000 orang pakai different app versi 1000 versi Tokopedia gitu ya. They know what they know. Gitu. Dan otomatis kalau job yang seperti ini itu kita nggak fokusin. Oke. Nah jadi marketplace sendiri yang kita mau bangun itu adalah yang tadi fast moving dan micro gig sebenarnya. Micro gigs ya namanya. Correct. Makanya kita banyak jasa buzzer, jasa desain, bahkan kayak jasa belakangan kita banyak kayak warung-warung buat banner lewat kita, terus dia cetak pasang di dia punya restoran. Oh gitu. Wow. Jasa buat video 15 detik, jasa edit video 15 detik. Jadi outputnya itu semuanya sangat spesifik dan tidak ada milestone base jadinya. Bisa daftar lu, ya kan? Jadi freelance. Ini kacau nih, editornya disuruh daftar buat sampingan. Buat moonlighting. Oke. Nah bro, tadi lu ngomong misalnya editing video 15 detik ya kan? Ini dari sisi company lu punya jasa ya, dari apa yang di-provide di marketplace lo. Buzzer, apa manfaatnya buzzer? Jadi buzzer banyak hal. Iya, contohnya kalau kita itu mau, misalnya kita mau ngeramein suatu brand, ya lagi happening gitu. Jadi kita bisa bayar untuk buzzer, mention lebih banyak tentang brand itu. Oke. Ya, atau bahkan dia misal datang ke event itu, kalau eventnya online untuk participate juga. Oke. Nah, hal yang seperti ini nih kita kalau zaman dulu suka ngomongnya pay per action ya. Pay per action atau pay per review zaman dulu ya? Correct. PPC, gue lupa tuh dulu. Iya. PPA and PPR ya. Iya, benar. Atau pay per post, PPP. Iya, benar. Nah, itu tuh yang kita punya top selling ya daripada services gitu. Dan jujur, Bro Sunil, ini udah banyak berubah. Udah berubah ya. Landscape-nya berubah banget. Total. Tapi logo desain gue kan pernah pakai bro. Betul. Dulu gue keblinger loh, logonya sampai 60 bro. Pusing gue. Tapi mungkin orang Indonesia suka kali ya. Opsinya banyak, harganya murah, pilihannya pokoknya banyak gitu. Itu benar banget. Karena balik lagi ke murah, kualitas,
dan banyak. Iya, berarti itu di-provide ya. Yang tadi itu nggak mungkin, di sini mungkin gitu ya. Betul. Oke. Tapi 13 tahun, Bro. Ngomongin teknologi, itu kan gini, kita ngomong Tokopedia, kita ngomong Gojek, kita ngomong Traveloka. Ini semua adalah startup, termasuk 1000. Traveloka bisa dibilang marketplace juga? Atau agregator saja? Kita lebih bilang mereka mungkin agregator. Oke, kalau Tokopedia marketplace. Betul. Alright. 1000 marketplace, right? Nah sekarang ini semua kan udah tetean. Burning rate-nya nggak main-main. Ya kan? Bahkan udah terlalu beyond the limit lah. Beyond the limit. Tapi lu kan kayak underdog tau gak lo? Silent gitu. 13 tahun masih ada gitu. Itu gimana? Jadi, Fueling the business gimana? Oke, it's a good question. Jadi di awal, meskipun kita udah tahu kita mau fundraising ke depannya, tapi aku pernah cobain Bro Sunil kayak 2 bulan, 3 bulan pertama, getting investor money, dan burn tuh kayak apa? Nggak bisa tidur. And then kalau aku disuruh melakukan ini for the next 2-3 years, bisa mental health issue deh. Oke, 2-3 bulan aja nggak bisa tidur ya, apalagi 2-3 tahun. Karena kenapa? Ketika kita burn money untuk kita dapetin the market ya, artinya kita akan minus terus. Dan ketika minus terus itu terjadi, what if kalau misalnya investor kita nggak mau fundingin lagi? What if kalau misalnya next round kita nggak dapat funding lagi? Artinya kita membuat company kita di dalam sebuah resiko. Iya, mendorong malah ya. Dan kadang hope itu sesuatu yang bahaya. Cuma di dalam company yang resiko ini, karena actionnya kita, ada satu tim kita nih yang percaya sama kita dan kerja sama kita. Secara tidak langsung actionnya kita itu buat mereka punya job juga dalam resiko. Iya, betul. Nah makanya waktu itu saya decide, oke, saya nggak mau jalanin 1000 like whatever yang udah jalan ya selama ini. Jalur standar. Jalur standar. Direct, organic, bener-bener kita lihat data apa yang work sama enggak gitu. Dan at the same time di Indonesia itu is a very servicing country. Nah makanya dari sana nggak cuma di marketplace yang self-service, kita juga mulai nambahin bisnis model yang lain. Kayak kita di 1000 sendiri, kita ada digital agency juga, fokus misalnya di iklan. Kenapa? Karena itu udah terbukti works di Indonesia. Dan klien-klien kita di marketplace kita upsell ke situ. Jadi hal-hal ini yang kita lakukan untuk bisa buat company kita sustain. Gua yakin sama 2 hal, Bro. Seorang founder itu bisa men-sustain bisnis karena 2 faktor. 1, injeksi dana yang luar biasa. 2, misi yang sangat kuat. Nah, misi lu apa? Kalau misinya aku sendiri sebagai perorangan, sebenarnya berangkatnya sangat simple. Kita pengen buat something out of nothing dulu ya aku personally gitu, dan something itu tuh yang bisa menjangkau orang atau populasi yang luas. In the process bantuin mereka. Nah tapi kalau misinya 1000 sendiri, kita mau jadi platform ya di mana talentnya kita bisa ujung-ujungnya tuh jadi semua full time freelancer. Dan mereka dengan tools yang kita persiapkan, mereka dapat job lebih banyak. Mereka juga istilahnya bisa communicate dengan klien lebih mudah dan baik gitu ya. Jadi it becomes an ultimate tools buat freelance talent. Freelance itu menurut lo adalah sebuah profesi. Seperti orang bilang, I'm an entrepreneur, I'm a freelancer. Is a profession or is just a term for a person who doesn't have, yang nggak punya waktu baku untuk kerja? Kalau di zaman dulu, sebelum 2015 itu, kalau kita ngobrol di market, freelancer itu dianggap kamu tidak punya kerjaan. Apalagi pas zaman nggak jelas lah hidup lo ya. Apalagi kalau kita ngomong sama orang tua kita ya, dibilang reply-nya adalah get a job. Get a job. Pan freelancer, get a job gitu kan. Nggak jelas tuh gitu. Betul. Tapi di zaman sekarang, actually banyak daripada freelancer kita, bahkan tuh udah full time freelancer. Dia benar-benar rely sama platform kita untuk hidup.
Ya, mulai dari yang UMR sampai 3-4 kali gaji pun juga ada. Gitu. Jadi Udah sampai double digit kali ya. udah. Dan tentunya benefitnya cukup banyak ya, dari work from home dan lain-lain. Iya, flexible time. Betul. Masih percaya nggak sih lo sama flexible time? Jujur kalau kita mau run a company, saya tidak percaya. Oke. Tapi kalau kita mau jadi freelancer, nah itu bisa jalan. Ya. Mau jadi entrepreneur, no flexible time. Mau jadi freelancer, flexible time. Terserah lo kapan lo mau kerja ya kan. Lo kerja lo dapet duit, ya kan? Betul. Nah, zaman sekarang aku percaya freelancer itu udah sebuah profesi. Profesi ya. Betul. Dalam 13 tahun surviving and establishing and sustaining a business. Apa top 3 learningnya seorang Ryan sebagai CEO dan entrepreneur di bidang technology marketplace, service marketplace? Jadi yang pertama, ya ini yang paling crucial. Teknologi itu berubahnya cepat banget. Jadi apa yang jalan tahun lalu belum tentu jalan tahun ini. Makanya kita itu nggak bisa cuma, oke, gue udah ketemu nih produk market fit-nya. Ya, atau service market fit-nya. Besok, tahun depan, kita pakai cara yang sama untuk gain more market. Tapi kadang kita harus fine tuning. Kayak zaman sekarang, siapa yang nyangka WhatsApp itu jadi salah satu channel dengan transaksi paling banyak? Wow. Di Indonesia ya. Iya. Di luar negeri, ada gak yang transaksi lewat WhatsApp? Jarang banget. Jarang banget. Jarang banget. Nah, hal-hal yang seperti ini yang buat kita tuh sebagai business owner itu mesti keep adapting. Jadi itu lesson learn nomor 1. Kalau kita fail to adapt, dan ujung-ujungnya itu industri yang akan buat kita yang adapt. Dan by that time, mungkin kita akan running out of money, kita akan spend uang ke hal yang gak bener gitu. Bro Sunil. Kedua itu yang gue ngerasa pas jalanin market platform service marketplace ini adalah kita perlu ngobrol sama kita punya users. Tapi nggak semuanya feedback dari mereka itu kita telan mentah-mentah. Karena kalau kita mau develop produk atau website seperti yang kita lakukan, ongkosnya mahal. The cost of development-nya mahal. Oleh karena itu kita harus bisa bedain yang mana real feedback sama yang mana tuh is just a passing through feedback. Iya, asal yang penting gue dimintain feedback gue kasih lah gitu ya. Betul. Sama real feedback ya benar. Betul banget. Atau kadang feedbacknya dia itu nggak represent the majority of the market. Iya, bukan main problem lah. Betul. Gitu. For them giving the feedbacknya itu murah dan gratis. Buat kita the cost of developmentnya mahalnya bukan main. Bener. Sama yang ketiga menurut saya persistency ya. Itu paling penting. Jadi kita itu udah mau tutup 1.000 3 kali. 3 kali udah pengen tutup ya? 2013, 2018, sama terakhir itu pas COVID. Pas COVID itu kita lay off lumayan gede, 40-50% of the workforce gitu. Jadi ada mungkin balik lagi karena kita percaya with the model. Jadi we find ways untuk bisa survive dan fight the battle-nya nantian gitu. Bro, lu pernah nggak di posisi kalau kita ngomongin startup ya, kita kan pasti ada yang namanya burn rate. Kita juga ada runway. Pada saat bensinnya habis, gimana tuh lo reaction lo? Gimana otak lo bisa jalan? Tuh ibaratnya kalau nggak ada oksigen gimana gitu? Susah banget. Bener banget kayak bro bilang gitu. Karena kalau kita tenang, nggak ada masalah, maka kita baru kerjanya juga bisa fokus. Tapi kalau udah situasi seperti itu, kalut. Nah makanya kalau caranya gue, ya ini sharing dikit. Let's say kita punya uang X. Itu saya akan bilang, kita tuh cuma adanya 2/3X. Padahal masih ada nih 1/3X. 1/3X ini serap. Buat darurat lah ya. Karena kalau misalnya kita benar-benar mentah-mentah all in,
ujungnya kita bisa apa namanya jebol dan worry all the time ya. Worry all the time, ya benar, nggak ada cushionnya. Nggak ada cushion deh. Dan menurut gua expense itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Sementara kenaikan sales itu nggak pasti. nggak pasti. Lucu sekali. Pengeluaran udah pasti, pemasukan itu nggak bisa diprediksi. Tapi itu lucu sih, bener sih kalau jalanin perusahaan begitu sih. Pak Ryan, 95% klien saya itu datangnya dari 1.000. Yang ketiga, lo harus punya persisten. Gimana menciptakan persistence, Mas Bro? Upskilling. Gimana tuh ceritanya tuh? Jadi soon, kita baru mau luncurin 1.000 Academy. Kita bisa bilang bahwa suatu impact yang kita mau kerjakan, tapi kalau kita susah nge-quantify impact itu, maka itu cuma sebatas teori kan jadi ya kan bro. Top 10 industry yang paling banyak dipakai di 1000.com. Kehadirannya AI technologies like di Indonesia, apa yang kita pikirkan di dalam otak kita, sama apa yang kita tafsirkan ketika kita tulis, itu seringkali nggak nyambung.